Bab 266, Jagon, 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Seolah ingin membuktikan kata-katanya, Yujin memegang pedangnya sambil memutar pinggangnya. Semburan cahaya bulan menyapu udara, tetapi Jagon memilih untuk melompat untuk menyerang pukulan itu daripada menyerangnya secara langsung. Dipicu oleh kehancuran intinya, jatuhnya kastil iblis naga telah dimulai. Struktur besar, yang telah melayang di udara selama berabad-abad, sekarang hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani tanah di bawah. Jagon, bergerak dengan kecepatan luar biasa, menavigasi melalui kekacauan dengan tendangannya menghancurkan puing-puing yang mengancam akan menghambat kemajuannya. Selanjutnya, dia tidak hanya melompat. Kekuatan kegelapan yang mengelilinginya membungkuk pada keinginannya dan terbentuk menjadi bentuk yang sama seperti sebelumnya ketika dia telah melahap iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sulur yang sama yang memungkinkannya untuk mengkonsumsi banyak setan sebelumnya tumbuh dari punggungnya dan menyerang Yujin dengan kekuatan mematikan. Itu tampak seolah-olah ada lusinan ular yang menempel di punggung beruang raksasa, tetapi itu bukan penampilan yang menawan dengan cara apapun. Yujin mendecakkan lidahnya dengan kesal dan mengaktifkan kemampuan prominence-nya untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Meskipun kemampuan Lightning Flash-nya telah memberinya kecepatan luar biasa, dorongan tambahan dari sayap prominence memungkinkannya untuk bergerak dengan kecepatan yang lebih besar. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, Yujin mempertahankan kendali mutlak atas gerakannya, memastikan bahwa dia tidak kehilangan kendali atas kecepatannya sendiri seperti sebelumnya. Apakah Jagon bergerak terlalu cepat untuk mata Yujin? Gagasan tentang itu tidak masuk akal. Yujin memiliki kendali mutlak atas ruang di sekitarnya, dan dia sepenuhnya menyadari setiap gerakan Jagon, bahkan yang berada di luar garis pandangnya. Sementara dia menatap melampaui masa ular yang menggeliat, dia melihat Jagon mengumpulkan kekuatan kegelapan kecakarnya yang besar. Senyum menyebar di wajah Yujin saat dia dengan cekatan mencengkeram gagang pedang cahaya bulannya secara terbalik. Kreaek! Semburan petir ungu yang tiba-tiba menerangi cahaya redup cahaya bulan, menghancurkan akumulasi kekuatan gelap yang telah dikumpulkan Jagon. Bereaksi dengan cepat, Jagon memutuskan bagian kekuatannya yang sedang terkikis. Dia masih tidak dapat membedakan identitas cahaya yang tidak menyenangkan itu. Raja Iblis Penghancur adalah Raja Iblis terkuat dan bahkan lebih kuat dari Raja Iblis Penahanan. Namun, kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Penghancur dikalahkan oleh cahaya pucat. Bos! Salah satu bawahan Jagon berseru dengan suara yang nyaris tak terdengar di atas hiruk-pikuk kehancuran. Iklan oleh Pub Future. Terlepas dari kehancuran yang menimpa mereka, termasuk setelah pertempuran sengit antara Yujin dan Jagon, tidak semua iblis binasa, dan bawahan Jagon yang berhasil bertahan hidup ini berjuang di tengah puing-puing. Sebagai pengganti respons verbal, Jagon hanya memberi isyarat dengan salah satu sulurnya, menandakan niatnya. Keputusan Jagon untuk mempekerjakan salah satu bawahannya sebagai tameng tidak ada hubungannya dengan kelaparan, itu adalah manuver strategis untuk memblokir serangan cahaya bulan yang mendekat. Iblis malang itu adalah pejuang yang terampil dan kuat, namun dia tewas seketika di bawah intensitas serangan, bahkan tidak dapat mengucapkan teriakan terakhir sebelum dikonsumsi oleh energi yang diterangi cahaya bulan. Jagon yakin sekali lagi setelah melihat bawahannya mati. Satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk tetap sejajar dengan Yujin adalah Dark Power of Destruction yang menutupi tubuhnya. Tanpa itu, sangat jelas bahwa Jagon akan menemui kematian naas yang sama seperti rekannya jauh sebelum sekarang karena tidak mampu menahan beban penuh serangan mematikan Yujin. Kamu, Jagon berseru. Payudara. Jagon mundur selangkah. Meskipun struktur besar itu meluncur ke tanah dengan kecepatan yang dipercepat, Jagon memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diperhatikan. Jelas bahwa Karablum akan hancur begitu daratan besar jatuh ke tanah. Namun, nasib Karablum tidak menjadi perhatiannya, kejatuhan belaka tidak akan cukup untuk mengakhiri hidupnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apa yang dikatakan Yujin. Manusia telah mengancam bahwa dia akan membunuh Jagon sebelum kastil mencapai tanah, dan Jagon tidak bisa menahan perasaan bahwa itu bukan hanya provokasi arogan. Mungkin. Kamu apa? Tanya Jagon. Dia acuh tak acuh terhadap orang lain dan setia pada nalurinya sendiri. Namun, bagaimanapun, Jagon tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang Yujin. Ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab dan terlalu banyak keingintahuan. Yujin Lionheart dipuji sebagai keturunan Great Fairmouth dan hero yang legendaris dan diakui oleh pedang suci juga. Tapi apakah itu benar-benar semua yang membuatnya begitu tangguh? Jagon tidak bisa membayangkan bagaimana garis keturunan belaka dan relik suci bisa memberikan kekuatan yang begitu besar. Bagaimanapun, Jagon sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan beberapa iblis di Helmut, selain dari 3 adipati, bisa menyombongkan diri karena telah mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia miliki. Meskipun kekuatannya cukup besar, Jagon tidak dapat mendaratkan satu serangan efektif melawan Yujin dalam pertempuran sengit mereka. Dia telah mencoba segala sesuatu di gudang senjatanya dalam upaya untuk membanjiri Yujin dengan kekuatan destruktifnya, tetapi semuanya. Bahkan tidak setetes darah pun tumpah dari Yujin. Bahkan setelah memohon Power of Destruction, semua yang Jagon berhasil lakukan dalam pertempuran adalah secara fisik mendorong Yujin kembali, dan bahkan kemudian, dia gagal menembus pertahanan Yujin. Apakah karena pedang misterius itu? Tetap saja,
Jagon tidak bisa sepenuhnya menghubungkan situasi dengan pedang. Keseimbangan pertempuran mereka konsisten dari awal sampai sekarang, Jagon telah gagal mengalahkan Yujin bahkan sebelum dia mengeluarkan pedang cahaya bulan. Jadi apa itu? Itu, cara aneh Yujin bergerak. Dia pindah hampir. Cara dunia lain. Setiap langkah yang diambilnya tepat, terampil, dan penuh perhitungan. Itu membuat lawannya tampak seperti anak kecil, dan memang, Jagon merasa seperti anak kecil di tangan Yujin. Ketenangan Yujin hanya menambah efeknya. Dia telah menunjukkan sikap santai selama seluruh durasi pertempuran. Seolah-olah dia dilahirkan untuk saat ini, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Jagon mengungkapkan ketidakpercayaannya, saya merasa sulit untuk percaya bahwa Anda adalah Yujin Leonhardt. Memang benar bahwa itu dia belum pernah bertemu Yujin sebelumnya, dia juga tidak tertarik pada Yujin meskipun pernah mendengar namanya di masa lalu. Alasannya adalah Jagon tidak pernah melihat ke bawah, hanya ke atas. Dia menatap 3 adipati Helmut, 3 penyihir penahanan, dan mungkin para ksatria yang terkenal sebagai yang terbaik dari yang terbaik di seluruh benua, jika dia repot-repot mengalihkan pandangannya ke arah itu. Yujin Leonhardt hanya terlalu muda. Apakah Anda, Vermouth Agung? Tanya Jagon. Dia tahu itu konyol, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya. Ada terlalu banyak kesamaan antara Yujin dan Great Vermouth. Tidak, sejujurnya, itu bermuara pada masalah kebanggaan. Jagon tidak percaya bahwa dia bisa kewalahan kecuali lawannya menyembunyikan rahasia seperti itu. Aku memenggal kepala ayahmu beberapa kali juga. Kata-kata Yujin tidak benar-benar terdaftar selama serangan kemarahan Jagon sebelumnya, tetapi sekarang, mereka muncul kembali. Ini memberi Jagon kepastian akan kecurigaannya. Hamel, jawab Yujin jujur. Hamel dinas. Tidak penting bagi Yujin untuk mengungkapkan identitas aslinya sekarang karena hanya Jagon yang menyadarinya, dan Jagon ditakdirkan untuk segera menemui ajalnya. Mata Jagon bergetar setelah mendengar jawaban Yujin. Tidak mungkin dia tidak tahu nama, Hamel dinas. Hamel pembantaian. Senyum terdistorsi menggantung di mulut Jagon. Namun, dia tidak menyangkal, dan dia juga tidak menghela nafas pasrah. Sebaliknya, identitas lawannya membebaskannya dan memberinya kegembiraan. Meskipun ayah Jagon yang sudah meninggal tidak pernah memanjakannya dengan cerita-cerita lama, nama Hamel lebih terkenal di Helmut daripada di benua itu. Namun demikian, Jagon tidak repot-repot mengungkapkan rasa hormat terhadap Yujin. Sebaliknya, dia menendang dari reruntuhan dan mendorong dirinya ke arah Yujin seperti meteorit. Yujin mengantisipasi gerakan Jagon dan menyesuaikan pendiriannya. Darah hitam memercik, dan lengan Jagon yang terputus jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk saat bentrokan antara kekuatan kegelapan dan cahaya bulan menciptakan tontonan berdarah. Jagon terkejut sekaligus kagum bahwa lengannya telah terputus dalam satu pukulan. Meskipun demikian, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan fokus pada lengannya yang tersisa, menyalurkan semua kekuatan kegelapan yang bisa dia kumpulkan ke dalamnya. Ledakan Dark Power menelan Yujin, dan dalam waktu singkat itu, Jagon meregenerasi lengannya yang hilang. Dengan setiap ayunan lengannya, cakar tajam Jagon mengirimkan serangan mematikan ke arah Yujin, dan puing-puing di sekitarnya diiris menjadi potongan-potongan kecil. Saat Jagon mencari lawannya, perasaan tidak nyaman merayap padanya. Tiba-tiba, dia mendongak untuk melihat sebuah bangunan meluncur ke arahnya. Sebuah tanda yang menampilkan nama perusahaan terlihat jelas. Bunyinya, Giabella Steakhouse. Payudara. Jagon menusukkan tinjunya ke gedung yang runtuh dan menyebabkannya hancur, membentuk awan debu dan beton. Roar. Dia melolong saat dia berdiri di tengah debu kabur dan menyeka partikel debu yang mengaburkan dari sekelilingnya. Namun, meski tidak ada lagi debu, titik-titik hitam kecil terwujud di tempatnya. Titik-titik itu mulai bergabung menjadi bentuk yang lebih besar, dan meskipun hasilnya hanya benjolan hitam seukuran kepalan tangan, Jagon bisa merasakan kekuatan hebat yang memancar darinya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sialan. Jagon selalu menjadi orang yang mengejutkan orang lain dengan kekuatan dan kekuatannya, tapi kali ini, berbeda. Dia terkejut oleh Yujin. Saat Jagon menghadapi kekerasan yang akan datang dari Yujin, dia tidak bisa menahan tawa tak percaya. Gemuruh. Berjuta bintik hitam menyapu Jagon. Krur. Tubuh Jagon penuh luka, dan mulutnya berlumuran darah. Dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk membela diri, tetapi itu masih belum cukup. The Dark Power of Destruction adalah racun bagi iblis. Meskipun demikian, Jagon terus-menerus mengandalkannya untuk bertarung sambil mengandalkan kemampuannya untuk beregenerasi, dan dalam prosesnya, dia menderita luka di sekujur tubuhnya, termasuk leher dan lengannya. Selain itu, beberapa kekuatan kegelapannya telah dibatalkan oleh pedang cahaya bulan. Jagon menstabilkan tubuhnya yang tersandung dan mengangkat tinjunya. Namun, dia masih tidak bisa melihat Yujin. Apakah Yujin menyembunyikan kehadirannya dengan lompatan terkutuk itu sekali lagi? Atau apakah indera Jagon menjadi tumpul dan penglihatannya kabur? Jagon menelan seteguk darah sebelum mengayunkan tinjunya dengan sembrono. Kematian akan datang untuknya. Terlepas dari keraguannya, indera Jagon masih beroperasi penuh, dan intuisinya mengirimkan peringatan. Namun, dia memilih untuk mempercayai nalurinya, dan dia berusaha untuk melawan serangan yang akan datang dengan menjangkau.
Ternyata itu adalah kesalahan karena dia seharusnya menghindari serangan itu sepenuhnya alih-alih membela atau membalasnya. Upaya Jagon untuk memblokir pedang cahaya bulan dengan kekuatan kegelapannya saat tebasan bulan sabit melewatinya, memotong tangan kanannya dalam prosesnya. Namun demikian, dia terlambat menyadari kesalahannya dan tidak punya pilihan selain menanggung konsekuensinya. Jagon buru-buru mengulurkan tangan kanannya yang terputus, tetapi cahaya bulan sabit turun dengan cepat, memotong sisa lengan kanannya dari bahu. Aku masih bisa beregenerasi. Itu hanya akan beregenerasi sedikit lebih lambat, tetapi itu sangat mungkin. Jagon mengulurkan tangannya yang tersisa. Pada akhirnya, lawannya tetaplah manusia. Tidak peduli seberapa kuat lawannya dan bahkan jika dia adalah Hamel yang terkenal, dia adalah manusia. Hanya sekali, yang dia butuhkan hanyalah melakukan kontak sekali saja. Begitu Jagon melakukan kontak, dia bisa menghancurkan tubuh manusia. Terlepas dari metode pertahanan apapun yang dimiliki manusia, apakah itu Aura Shield atau sesuatu yang lain, Jagon bisa menghancurkannya menggunakan kekuatan kasarnya sendiri dan Dark Power of Destruction. Merasa penuh harapan, Jagon menerjang dengan tinjunya. Namun, taktik Jagon sudah jelas, tetapi Yujin tidak cukup berperasaan untuk mengabaikan langkah putus asa Jagon. Bibir Yujin melengkung menjadi senyum bengkok, dan dia menanggapi dengan baik dengan tinjunya sendiri. Saat kedua tinju itu saling mendekat, Yujin perlahan membuka tinjunya. Jagon melihat cahaya putih mekar dari tangan Yujin. Sosok-sosok cahaya berkilauan menempel satu sama lain, dan di dalam bola bundar, bintik-bintik hitam mulai muncul. Gerhana, bisikan mengejek Yujin menggali telinga Jagon. Saat Yujin melemparkan miniatur matahari ke arahnya, matahari itu segera berubah menjadi hitam sepenuhnya. Boom! Seolah-olah matahari telah turun ke atmosfer. Jagon telah mengambil Eclipse secara langsung. Ini bukan versi yang lebih lemah yang disulap oleh Prominence tetapi keterampilan dalam kecemerlangan penuhnya. Kekuatan skill yang sangat besar benar-benar meledakkan Jagon, bersama dengan kesadarannya. Jagon jatuh di udara dan jatuh ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika dia akhirnya sadar, dia batuk kotoran dan puing-puing, masih merasa bingung karena benturan. Melihat ke atas dari lubang yang dia ciptakan, penglihatannya terbatas pada pandangan sempit ke langit di atas. Sosok Yujin menjulang di atas kepala, dan Jagon menguatkan dirinya saat segerombolan bintik matahari hitam turun ke arahnya. Dengan ledakan energi, Jagon melindungi kepala dan lengannya dari serangan yang masuk. Gerakannya dibatasi oleh ledakan tak henti-hentinya yang membasmi tanah di sekitarnya. Namun, meski memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak, kebebasannya benar-benar dirampok oleh ledakan konstan. Aku akan mati. Kesadaran ini menghantam Jagon sekali lagi. Kematiannya terasa dekat dan jauh lebih nyata dari sebelumnya. Jagon batuk darah sambil memaksa matanya terbuka. Penglihatannya merah dan hitam. Namun demikian, Jagon percaya bahwa dia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk melawan segera setelah pemboman berakhir, atau lebih tepatnya, ketika lawannya berusaha untuk mengkonfirmasi kematiannya. Dia membayangkan momen itu. Pertempuran itu sepihak, pertarungan yang mendorongnya ke ambang kematian, tetapi dia akan bertahan pada akhirnya. Jagon akan mengingatnya sebagai pertempuran terberat dalam hidupnya. Hari ini akan terukir sebagai hari yang monumental, hari ketika dia mendekati kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hari yang akan memungkinkan dia untuk melompat ke ketinggian yang lebih tinggi. Dia akan menikmati kemenangannya setelah melahap Yujin, atau lebih tepatnya, hati Hamel yang mengerikan. Garis pandang Jagon sekarang diterangi. Warna merah dari darahnya dan kegelapan dari kebutaan hilang dari penglihatannya. Mata Jagon hanya dipenuhi cahaya bulan yang menakutkan dan keruh. Seolah-olah dia sedang menatap bulan purnama. Dia telah menembaki kesempatan untuk melawan dan memenangkan pertempuran ini, tetapi dia tidak membayangkan bagaimana dia benar-benar akan melakukannya. Pada akhirnya, itu ternyata menjadi pikiran yang serakah dan penuh harapan. Jagon terkekeh dan mencelupkan kepalanya. Dia akhirnya dipaksa mengundurkan diri, dia tahu dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Sekarang, dia akan mati hari ini. Yujin benar. Kastil Iblis Naga masih dalam keturunan, jauh dari menabrak tanah di bawah. Sementara itu, Jagon telah terperangkap di tanah, dan dia akan segera mati. Hamel pembantaian, seru Jagon. Tatapannya tertuju pada pedang cahaya bulan yang menembus dadanya. Dia tidak pernah bisa melihatnya dengan benar sebelumnya, karena cahaya yang intens dan tidak menyenangkan yang mengelilingi pedang itu terlalu menyilaukan. Meskipun demikian, sekarang, dengan pedang bersarang di hatinya, dia tidak punya pilihan selain mempelajarinya. Pedang apa ini? Jagon bertanya. Cahaya bulan meresap ke tubuhnya, menyebabkannya berangsur-angsur menghilang menjadi ketiadaan. Dia sudah lama menghabiskan kekuatan kegelapan yang mengelilinginya. Pedang cahaya bulan, jawab Yujin. Seperti yang diharapkan, jawab Jagon sambil tertawa. Dia telah mendengar tentang hal itu dari Oberon selama masa kecilnya. Itu adalah pedang paling mengerikan namun kuat yang pernah digunakan Vermouth, itu adalah pedang yang tidak menyenangkan yang tidak layak disebut pedang pahlawan. Pedang cahaya bulan adalah pedang yang mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada, dan itu telah menghilang dari keluarga hati singa. Keberadaan macam apa Raja Iblis Penghancur? Tanya Yujin tanpa mencabut pedangnya.
Jagon adalah yang paling menonjol dari beberapa pengikut yang dimiliki Raja Iblis Penghancur, jadi ada kemungkinan dia tahu sesuatu tentang Raja Iblis Penghancur. Raja Iblis Penghancur adalah makhluk yang tak terduga, kata Jagon. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat darah memenuhi mulutnya dan menetes ke dagunya. Dia pernah bertemu Raja Iblis Penghancur sekali, di kuil yang sepi, dan berlutut di depannya untuk menandatangani kontrak dengannya. Namun, dia belum pernah benar-benar melihat wajah Raja Iblis, yakin bahwa dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat yang terakhir. Jadi, bahkan kamu tidak tahu apa-apa tentang dia? Tanya Yujin. Aku bukan eksistensi khusus Raja Iblis Penghancur, jawab Jagon. Raja Iblis Penghancur tidak peduli dengan kematian pengikutnya. Faktanya, sebagian besar Raja Iblis serupa dalam hal ini, kecuali Raja Iblis Kemarahan. Namun demikian, jika Raja Iblis menyukai salah satu pengikut mereka, mereka bisa memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Namun, Raja Iblis Penghancur tidak melakukan hal seperti itu, dan Jagon juga tidak mengharapkan apa-apa. Aku ingin tahu apakah bahkan Raja Iblis lainnya akan mengerti kehancuran, gumam Jagon sambil muntah darah. Hamel pembantaian. Kamu, mengenal ayahku, Oberon? Iya. Apakah aku lebih kuat dari ayahku? Tanya Jagon. Itu adalah pertanyaan terakhirnya, dan dia dengan tulus ingin tahu. Dia telah membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, dan dia yakin bahwa dia lebih kuat. Tetap saja, dia ingin mendengar jawaban dari Hamel, yang telah berjuang melawannya dan juga ayahnya di masa jayanya. Saya pikir Anda mungkin sedikit lebih kuat, kata Yujin sambil menyeringai sambil mengeluarkan pedangnya. Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Aku jauh lebih kuat dari dulu. Itu bukan jawaban yang memuaskan. Namun, Jagon tidak punya tenaga untuk mengajukan pertanyaan lain. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menanyakannya, karena Yujin mulai menggorok tenggorokannya dengan pedang cahaya bulan.